Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengetes atau menguji sensor oksigen untuk kendaraan ya. Jadi sensor oksigen itu fungsinya adalah mendeteksi kadar oksigen pada gas buang. Nah, nanti hasil itu dikirimkan ke ECU atau ECM mobil. Nah, dari ECU nanti dia mengatur pencampuran antara bahan bakar dan oksigen di injektornya agar pencampurannya ideal. Jadi di sensor oksigen ini ada 4 pin ya teman-teman. Nah, ini ada 4 kabel. Jadi yang hitam, biru sama putih. Nah, ini ada 2 jenis warna sih. Nah, kalau yang hitam ini adalah kabel heaternya. Heater itu pemanas. Jadi di sini itu ada elemen pemanas. Gunanya apa? Gunanya agar sensor ini cepat bekerja. Pada prinsipnya sih sensor ini berfungsi setelah tercapai suhu 400 derajat. Nah, untuk mencapai suhu tersebut, kalau nggak ada heaternya, mobil harus jalan beberapa kilometer dulu baru bisa mencapai suhu 400 derajat itu. Nah, maka dari itu agar tidak terlalu lama jalannya, maka ada sensor heater ini. Ini gunanya untuk memanaskan supaya suhunya bisa tercapai. Nah, itu kabelnya ini hitam sama hitam, ini kabel heater. Terus biru ini adalah outputnya. Output nanti untuk mengirim sinyal ke ECU-nya. Terus yang putih ini adalah kabel ground. Ada lagi jenis warna kabel yang lain, contohnya yang ini. Kalau ini punya Yaris, kalau ini punya Yaris, ini punya Vios. Sebenarnya sih sama, karena tipe mesinnya kan sama, 1NZ kalau tidak salah ya. Nah, kalau untuk yang Vios ini warnanya seperti ini, putih-putih, hitam, abu-abu. Nah, untuk yang putih dan putih ini, putih 2 ini adalah kabel heater atau pemanasnya. Terus yang hitam ini adalah outputnya untuk mengirim ke ECU. Terus yang abu-abu ini adalah ground. Nah, oke. Yang ini rusak ya teman-teman. Nah, ini saya baru beli, punyanya Yaris. Copotan sih nggak baru karena barunya mahal, sekitar 1.300.000 kalau yang baru, yang orisinil. Ini aku beli orisinil copotan X Singapura ya, 290.000 ini. Sebelum kita pasang kita tes dulu ya. Nah, untuk mengetesnya simpel aja teman-teman. Kita membutuhkan avometer, membutuhkan adaptor 12 volt, juga korek api. Bentar. Nah, korek api. Jadi alat yang dibutuhkan adalah avometer, korek api, adaptor 12 volt. Oke. Sekarang kita coba ya. Kita uji coba dulu. Kita cek ini dulu resistensinya ya. Kita cek resistensinya si heaternya itu. Kita ubah skalanya ke ohm ya. Avometernya kita ubah skala ohm 200 ya, maksimal 200 ohm tuh. Sekarang kita konekkan ke pin hitam-hitam. Nah, di sini nanti ada nilainya, ada ambang batasnya ya. Normalnya 5 ohm sampai 15 ohm. Jadi kalau nilainya di bawah 5 ohm dan di atas 15 ohm itu sudah dapat dipastikan sensor heaternya bermasalah. Kalau dipasang pasti ada indikator cek engine-nya nyala nanti, dan mesin pasti ngempos, boros ngempos gitu. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek resistennya.
Ya ini multitesternya hilang nih kabelnya, jadi pakai kabel biasa. Nah kita cek teman-teman, pin hitam dengan pin hitam disambungkan, cek resistensinya. Nah ini nilainya 13,4 ya teman-teman ya, 13,4, artinya ini resistensinya masih bagus, antara 5 sampai dengan 15 ohm. Sekarang kita cek short bodinya, artinya ada konslet enggak sih ini pin heater dengan bodinya. Nah, caranya gini, satu disambungkan di pin heater, yang kedua yang satunya disambungkan di bodi. Nah, kalau nilainya nggak berubah ini artinya tidak ada short atau tidak ada konslet. Oke, yang kedua adalah kita cek fungsinya. Untuk mengecek fungsinya, kita sambungkan heaternya dengan adaptor 12 volt ya. Sekarang coba kita sambungkan. Oke. Ini adaptornya adaptor bekas, adaptor router ya. Oke, sekarang kita coba cek fungsi heaternya. Adaptor sudah nyolok, kita sambungkan min dengan min, plus dengan plus. Nah, kita tunggu ya, normalnya nih harusnya panas nih, ini harusnya panas nih. Nah, ini sudah hangat nih. Kalau ini panas artinya normal, heaternya normal. Oke, udah panas ini ya, hangat. Oke, hangat. Sekarang kita tes fungsinya yang kedua, yaitu outputnya. Nah nih, yang ground sebenarnya yang putih ya teman-teman, yang putih kita sambungkan dengan ground. Oke, outputnya yang biru panas, outputnya yang biru ini. Kita sambungkan dengan plusnya AVO. Ini kita pastikan tidak ada short ya. Oke, nah ini gini teman-teman ngetesnya. Oke, sekarang kita nyalakan. Ini skalanya kita pindah ke DC volt. Nah nilainya ini teman-teman antara 0,1 sampai 0,99, jadi nggak boleh lebih dari 1 volt. Kalau lebih dari 1 volt artinya sensornya ini rusak. Nah ini harus di bawah antara itu ya, 0,1 sampai 0,99 volt. Sekarang kita tes fungsinya, outputnya ya. Ini kan mendeteksi kadar oksigen, artinya kalau kita bakar kadar oksigen menurun,
sensor ini outputnya nanti naik, dia mendekati 0,99 volt. Oke, sekarang kita coba ya, kita bakar. Tuh, dia naik, dia 0,6. Nah, tuh 0,59, 0,7. Sekarang kita matikan. Dia turun. Nah, artinya sensor ini normal. Nah, ini kita ulangi lagi ya. Kita bakar, nah dia naik. Tuh. Artinya oksigennya berkurang kan karena ada pembakaran. Nah, dia turun lagi. Itu artinya sensor ini bagus. Oke. Sekarang kita cek lagi yang satunya, yang mati ya. Ini yang baru beli, berfungsi ternyata meskipun copotan ex Singapura ya. Sekarang ini yang mati, kita cek ya. Ini sebenarnya heaternya masih bagus, masih bisa panas, cuman kayaknya resistennya yang kurang ya. Sekarang kita coba aja, kita cek, kita bandingkan nanti. Oke, sekarang kita cek dulu resistensinya ya. Kita cek dulu resistensinya. Skalanya kita ubah ke ohm. Ini yang rusak tadi nih, yang putih ke putih. Tuh, dia 0,7 ohm. Artinya dia di bawah 5 ohm ya. Jadi ini bisa dipastikan rusak nih. Meski jika dipaksa untuk dipasang, pasti nggak beres nanti mobilnya. Nah, kita coba fungsinya, fungsi heaternya. Kita coba fungsi heaternya. Heaternya masih bisa memanaskan ini teman-teman. Jadi ini heaternya masih bisa memanaskan, cuman resistensinya yang udah udah di bawah standar. Sekarang kita cek fungsi outputnya ya. Jangan lupa dipindah dulu ke skala DC volt. Nilainya 0,4, 0,5. Sekarang kita panaskan. Nah, dia nggak ada perubahan sama sekali. Biasanya dia naik. Udah nggak normal nih.
Ini dia udah nggak normal sensornya tuh. Ini enggak, oh masih bagus nih, masih naik, masih mau turun. Sensornya masih bagus nih, sensor oksigennya. Cuman ini yang jelek resistensinya, dia di bawah standar, sama aja. Panas teman-teman makanya ini. Oke ya, jadi caranya seperti itu teman-teman. Daripada dibawa ke bengkel resmi pasti ongkosnya juga mahal, lebih baik kita cek sendiri. Gampang kok untuk mengetahui apakah apakah sensor oksigen kita bermasalah atau tidak. Tanda-tanda yang paling umum yaitu indikator cek engine itu menyala, terus dibarengi dengan gasnya ngempos. Jadi kita tarik gasnya, kita injek, itu malah dia nggak mau jalan. Terus BBM boros, udah pasti. Nah, itu udah pasti sensornya yang bermasalah. Ya langkahnya ya kita cek aja, kita scan. Kalau kita punya scannernya kita scan. Scanner kan sekarang murah tuh, ada yang 50 ribuan dapat tuh scanner Ecu. Nah nanti kelihatan errornya di situ. Terus untuk mengetes sensornya secara lebih detail lagi kita cek seperti ini. Nah, ini besok jadi bisa kita pasang. Untuk cara bongkar pasangnya besok akan saya buatkan tutorialnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman. Oke, selamat malam.